Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melalui kesempatan ini, tidak lupa saya doakan kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, solat tahajud merupakan ibadah yang hukumnya sunnah muakkad, yaitu solat yang sangat dianjurkan. Solat sunnah di malam hari ini menjadi media untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, solat tahajud juga memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Anjuran melakukan solat tahajud terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian mengerjakan solat malam, karena ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menghapus dosa-dosa serta pencegah dosa dan penolak penyakit pada tubuh. Alaihi salatu wassalam. Selain itu, solat di malam hari adalah waktu dikabulkannya segala doa yang kita panjatkan. Segala hajat dunia dan akhirat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada malam hari itu ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim tepat pada waktu itu meminta kepada Allah kebaikan perkara dunia dan akhirat, melainkan Allah pasti memberikannya kepadanya. Dan waktu itu ada pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Meskipun banyak keutamaan solat tahajud, namun tidak semua umat Islam bisa melakukannya, disebabkan oleh berbagai alasan. Namun ternyata para ulama merincikan bahwa ada 6 penyebab seseorang malas untuk solat tahajud. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah mengutip dari kitab Kifayatul Atqiya yang ditulis oleh Syekh Sayyid Bakri Al-Makki. Beliau menyebutkan bahwa ada 5 hal yang menjadi sebab seseorang malas untuk melakukan sholat tahajud. Yang pertama, perhatian dan fokus yang berlebihan kepada dunia sehingga lupa akhirat. Jika seorang hamba yang hidupnya tercurahkan sepenuhnya kepada dunia, maka ia akan malas untuk beribadah, terutama untuk melakukan sholat tahajud. Jika manusia hanya memikirkan tentang dunia, hanya memikirkan tentang uang, harta dan jabatan, maka dunia telah menuntun dan mengikatnya sehingga ia melupakan akhirat. Yang kedua, terlalu sibuk membicarakan dunia dan menggunakannya hanya untuk bersenang-senang. Kesibukan membicarakan kesenangan dan kenikmatan dunia dengan cara berpoya-poya atau begadang yang tak kenal batas dapat menyebabkan seseorang malas untuk bangun sholat tahajud. Yang ketiga, terlalu banyak bekerja di siang hari. Jika seorang bekerja melampaui batas bisa mengakibatkan badannya akan terasa lelah, capek dan lesu, sehingga pada malam harinya dia akan malas untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, terlalu banyak makan menyebabkan seseorang banyak minum. Jika banyak minum, maka akan mengakibatkan rasa kantuk, dan pada akhirnya akan sulit untuk bangun di tengah malam melaksanakan ibadah sholat tahajud. Yang kelima, tidak istirahat di siang hari, yaitu qailulah. Imam Al-Ghazali pernah berkata, tidak meninggalkan tidur di siang hari qailulah, karena hal itu disunnahkan untuk membantu melakukan sholat malam. Dan yang terakhir yang keenam adalah melakukan dosa di siang hari.
Seseorang yang siang harinya melakukan dosa dan kemaksiatan dapat dipastikan akan malas untuk bangun sholat tahajud. Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip Syekh Nawawi dalam kitab Salalimul Fudhala berkata, tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa di siang hari, karena hal itu termasuk hal yang dapat mengeraskan hati dan menjadi penghalang antara dirinya dan sebab penghalang turunnya rahmat Allah. Maka dosa yang dikerjakan seseorang ternyata berakibat hati menjadi keras dan menjadi sebab pula adanya hijab penghalang antara seorang hamba dengan Tuhannya. Oleh karenanya, dia akan jauh dari segala ketaatan dan malas untuk beribadah. Selain itu, dosa juga menjadi penghalang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Al-Mihanus Saniyah disebutkan bahwa barang siapa malas untuk bangun di tengah malam, hendaklah ia memeriksa dirinya. Barangkali hal itu disebabkan karena ia melakukan maksiat batin seperti riya, sombong, membanggakan diri, dendam, dengki, tipu daya, suka pujian, serta cinta dunia dan lainnya. Jika itu dilakukan, maka segeralah bertobat dari perbuatan seperti itu. Kalau tidak, maka ia lakukan perbuatan-perbuatan baik sehingga bisa menghapus dosanya. Karena jika dosa-dosa itu dihapuskan dari seorang hamba, maka telah sucilah dirinya dan ia pun tidak mempunyai halangan untuk berdiri di hadapan Allah dalam rombongan yang mulia, kecuali tidak adanya giliran. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, maka sudah seharusnya kita sebagai umat muslim harus menjauhi 6 hal ini, sebab bisa membuat kita malas untuk sholat tahajud, sehingga kita bisa meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diberi keringanan kelak di hari kiamat. Ketika di akhirat nanti, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal yang telah kita lakukan di dunia. Ketika dihisab atau ditimbang, amal kita inilah yang akan menentukan apakah kita akan masuk surga atau neraka. Ketika timbangan amal kita lebih berat kebaikannya, maka kita akan masuk surga. Akan tetapi sebaliknya, jika timbangan perbuatan dosa kita lebih berat, maka kita akan masuk neraka. Na'udzubillah. Maka seorang muslim yang secara rutin melaksanakan sholat tahajud akan mendapatkan keringanan ketika dihisab di akhirat kelak. Doa dan bacaan istighfar yang telah ia panjatkan saat sholat tahajud menjadi sebab akan diampuni dosanya, karena ia bermunajat di waktu yang mustajabah, yaitu di waktu sepertiga malam. Yang kedua, mendapat jaminan masuk surga. Orang yang melaksanakan sholat tahajud dengan penuh keikhlasan, maka akan mendapatkan jaminan surga. Sholat tahajud merupakan sholat yang dilaksanakan pada waktu sepertiga malam, ketika orang-orang yang lain sedang tertidur lelap. Akan tetapi orang yang hendak melaksanakan sholat tahajud bangun serta mengambil air wudhu. Meskipun kelihatannya mudah, akan tetapi berat dilaksanakan jika kita belum terbiasa. Maka Allah akan memberikan balasan surga bagi orang-orang yang melaksanakannya. Yang ketiga, dosanya akan diampuni oleh Allah. Sholat tahajud merupakan ibadah sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Jika kita ingin meminta sesuatu, tentunya kita harus mendekatkan diri kepada yang akan kita mintai. Seperti kita ingin meminta ampunan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat tahajud, agar taubat kita diterima serta dosa kita diampuni. Sholat tahajud hanya akan dilakukan secara rutin dan istiqomah oleh orang-orang yang punya niat tulus ikhlas kepada Allah. Sehingga keistimewaan sholat tahajud akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mau dan mampu melakukan sholat tahajud dengan penuh niat dan keikhlasan hanya kepada Allah. Salah satu keistimewaan dan keutamaan sholat tahajud ialah sebagai media untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat, serta akan mencegah kita melakukan dosa kembali. Karena di setiap malam kita akan mengingat Allah bahwa Dialah Zat yang Maha Melihat, sehingga kita akan selalu merasa terawasi dan akan mencegah kita berbuat dosa kembali. Kemudian derajat akan diangkat oleh Allah ke tempat yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang mau melaksanakan sholat tahajud ke tempat yang terpuji. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Dan yang terakhir adalah doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dianjurkan karena janji Allah telah jelas,
bahwa orang yang mau melaksanakan sholat tahajud kemudian setelahnya meminta sesuatu maka akan diberikan. Bila ia memohon ampun maka akan diampuni. Bila ia berdoa maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 6 sebab yang menghalangi kita untuk bangun melaksanakan ibadah sholat sunat tahajud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya supaya kita bisa menjalankan atau melaksanakan ibadah sholat tahajud di setiap malamnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.